Dijuluki paru-paru dunia karena hutan tropis terluas di dunia ini menghasilkan 30% oksigen dari total yang ada di bumi. Ada beraneka ragam flora fauna hidup di hutan seluas 5,5 juta kilometer persegi tersebut. Hutan Amazon membentang di 9 negara Amerika Selatan: Brasil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Dengan panjang sekitar 4.000 mil atau 6.400 km, Sungai Amazon adalah yang terpanjang kedua di seluruh dunia, kedua setelah Sungai Nil raksasa di Afrika. Mengapa Sungai Amazon bisa menciptakan monster mengerikan? Lembah Amazon seperti penjara semua hewan paling berbahaya yang telah menciptakan pembunuh dan monster selama lebih dari 60 juta tahun. Dan inilah bukti betapa berbahayanya tempat ini. Bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan monster yang jauh lebih besar jutaan tahun yang lalu setelah meteorit menghantam bumi. Ini jenis ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun lalu. Pasca kepunahan massal dinosaurus bersamaan dengan munculnya kura-kura dan buaya purba, saat itu terjadi kekosongan di puncak rantai makanan. Dan di Titanoboa inilah yang mengisinya. Satu-satunya spesies dalam jenis ini adalah Titanoboa cerrejonensis, ular terbesar yang pernah ditemui para ilmuwan. Diperkirakan cerrejonensis memiliki panjang 15 meter dengan berat 1 ton lebih dan lebarnya mencapai lebih dari 1 meter. Fosil Titanoboa ini ditemukan di tambang batubara Kolombia Utara tahun 2009 dalam kondisi hampir utuh. Jika ular lain membunuh mangsa dengan taring dan racun, maka ular raksasa purba yang hidup di belantara Amerika Selatan ini menaklukkan musuh dengan memanfaatkan bobotnya yang mencapai 1 ton lebih. Ia menyerang secepat kilat, kemudian menghancurkan, meremukkan, dan menindas tubuh mangsa hingga mati sebelum menelannya. Titanoboa sama sekali tidak memiliki saingan dalam hal ukuran, bahkan mampu memangsa buaya dewasa, atau bahkan tidak dapat memperkirakan berapa banyak ikan yang dibutuhkan oleh raksasa itu untuk menu makanannya. Masih banyak makhluk di lembah Amazon, jutaan spesies serangga, ribuan burung ikan, ratusan mamalia amfibi, reptil, dan masih banyak hewan yang mematikan lainnya. Ada sekitar 100 spesies katak berbisa di hutan Amazon. Beberapa di antaranya bisa membunuh manusia dengan sekali sentuh. Kemudian ada juga buaya, belut listrik, piranha, ular berbisa, kelelawar vampir, dan kamu juga dapat menemukan laba-laba paling berbisa di dunia. Di lembah Amazon juga ada semut peluru. Sengatan semut peluru rasa sakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh manusia. Badan terasa gemetar, berkeringat, dan detak jantung meningkat. Kekuatan gigitan semut peluru mencapai 30 kali lebih menyakitkan dari sengatan lebah dan sanggup membunuh orang dewasa. Hutan Amazon menyimpan rahasia tersembunyi yang mengerikan, termasuk di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang membahayakan kehidupan manusia. Hutan Amazon memang menjadi tempat tinggal beberapa kelompok manusia. Pada 2018, Survival International, sebuah organisasi yang peduli dengan suku-suku terpencil di dunia, mencatat sekiranya terdapat 1 juta orang yang menghuni hutan Amazon. Mereka terbagi menjadi 400 suku di hutan tropis tersebut. Seperti apa pastinya mereka dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di tengah hutan belantara masih jadi misteri. Hutan Amazon juga dikenal punya ular-ular raksasa seperti anaconda di dalamnya. Menurut cerita suku asli di pedalaman Amazon, sungguh mengerikan. Ukuran anaconda mencapai panjang 40 meter dengan diameter 80 cm dan berat 40 ton. Dan ilmuwan zoologi percaya akan cerita itu. Bahkan ular berukuran raksasa ini masih ada dan bersembunyi dari peradaban. Monster sungai Amazon ini mewarisi sifat nenek moyang mereka yang ganas dan berbahaya. Walaupun sampai saat ini banyak yang tidak mempercayai teori evolusi, mulai dari zaman purba puluhan ribu tahun yang lalu hingga bumi modern saat ini. Namun kenyataannya telah banyak hewan-hewan yang punah akibat tidak dapat bertahan diri dari seleksi alam. Di Amazon juga terdapat sungai yang airnya bersuhu tinggi. Namanya Mayantuyako, terletak di hutan Amazon yang masuk bagian wilayah negara Peru. Menurut ahli geofisika bernama Andres Russo yang menulis buku berjudul The Boiling River,
Adventure and Discovery in the Amazon. Temperatur suhu di sungai mendidih dapat berubah dalam sehari. Suhu tertingginya mencapai 93 derajat Celcius. Sungai ini tidak akan menimbulkan banyak pertanyaan kalau saja ada di dekat gunung api aktif. Namun, sungai mendidih berjarak sejauh 643 km dari gunung api terdekat. Keberadaannya menjadi tidak masuk akal dan membuat banyak orang bingung. Selain itu, masyarakat lokal mempercayai sungai tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual dan menjadi tempat tinggal bagi para roh penghuni hutan. Selain kaya keanekaragaman hayati, hutan Amazon juga menyimpan banyak cerita misteri. Konon, El Dorado merupakan kota kaya raya yang terbuat dari emas. Tubuh raja kota tersebut katanya dilapisi oleh serbuk perak. Kisah dunia baru yang kaya akan logam mulia itu tersebar ke Eropa pertama kali karena ulah Columbus pada 1492. Kota yang hilang ini diyakini berada di wilayah Amazon. El Dorado konon adalah sebuah kota kaya raya yang terbuat dari emas, bahkan tubuh rajanya diselimuti serbuk emas. Diawali penjelajahan Columbus di Amerika pada 1492, kisah dunia baru yang kaya logam mulia itu tersebar ke Eropa, mengundang lebih banyak penakluk Spanyol berdatangan, mengikuti hawa nafsu penaklukan dan menggeruk harta. Namun temuan arkeolog baru-baru ini menyebut seluruh perjalanan bangsa Eropa menemukan sebuah kota emas sia-sia, sebab El Dorado bukan tempat melainkan orang. Salah satu dasarnya adalah mitos asli bangsa Amerika Selatan yang menyebut El Dorado sejatinya bukan lokasi, melainkan seorang penguasa yang saking kayanya menutup dirinya dengan emas dari kepala hingga ujung kaki setiap pagi dan mencucinya di danau suci tiap malam. Kisah nyata tersebut perlahan dikuak satu persatu, mengkombinasikan teks kuno dan riset arkeologi terbaru.